Di waktu hikmat itu Tuhan berikan, ya, saya berdoa lagi. Di sanalah Tuhan bukakan sampar. Jadi jangan kaget jikalau akan banyak penyakit-penyakit yang akan muncul. Ya, bahkan akan semakin besar ini. Ya, mau cacar, ya, mau seperti kanker, tumor, semua akan banyak. Karena sebelumnya juga Tuhan sudah bukakan kepada kita, ya. Nah, jadi rasa panas di dalam tubuh akan banyak. Kalau panas sudah ada di dalam tubuh, maka ini yang akan menggerogoti organ-organ tubuh kita. Sel-sel darah. Mana sorgawi? Dunia sedang tidak aman. Dunia sudah berada di masa kehancuran. Dunia sudah berada di masa kesukaran. Jangan saudara melihat kesukaran itu hanya dari segi apa keadaannya. Tetapi masa kesukaran yang dinyatakan akhir zaman itu di hadapan kita, di dalam apa kita melihat kesukaran itu ada dalam karakter manusia. Kasih semakin dingin. Semua ini harus kita lihat. Kesukaran itu bukan di saat terjadi perang, terjadi kekacauan, tidak. Bukan hanya itu saja. Karena sekalipun perang terjadi, itu tidak akan ada hubungan dengan keselamatan kita. Tetapi di saat kehancuran akan karakter kita, maka itu yang akan membawa kepada kebinasaan. Oh, tidak kainal hasanah. Hosadhi kainal hasanah. Marilah, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hai seluruh umat manusia, serahlah kainal hasanah. Sebab masa sukar itu telah ada di hadapanmu. Terdiki kainal hasanah. Lihatlah semua itu. Perhatikanlah semua itu. Mencari kerajaan sorga, itulah yang harus kamu nyatakan dalam hidupmu. Cari dahulu kerajaan sorga. Oh, didihina al-hasanah. Telah banyak orang yang terjatuh. Sangat banyak orang yang terlelap. Didihina al-hasanah. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya Bapa, haleluya. Tuhan menyatakan dukanya. Tuhan menyatakan kegeraman hatinya. Sebab masih banyak umat manusia yang kurang peduli akan kasihnya, yang kurang peduli akan cintanya. Tadi Tuhan berfirman, Dia katakan sampar akan semakin besar. Akan banyak penyakit-penyakit di seluruh penjuru bumi. Saya mengingat minggu lalu Tuhan memberikan saya mimpi. Dan di dalam mimpi itu saya melihat ada pesawat. Pesawat ini sangat banyak. Ya, jadi bentuknya ada yang menyilang. Pokoknya itu semua lurus, menyilang seperti ini. Dan itu ada keluar asap seperti chemtrail. Ya. Nah, dan tidak berapa lama, itu waktu saya lihat saya berada di satu tempat, itu tempat wisata gitu. Dan di tempat itu saya melihat ada kakak beradik yang kekurangan makan. Nah, saya kasih mereka makan di dalam mimpi itu. Ya, tapi waktu saya kasih mereka makan, saya pegang handphone, saya arahkan ke langit. Saya melihat pesawat itu. Dan tidak berapa lama, pesawat itu pun yang tadinya mengeluarkan asap, mengeluarkan api. Ya, semua orang berlarian. Ya. Papa saya pegang tangan saya. Ayo, kita lari, tinggalkan tempat ini. Ya. Setelah terbangun saya tanya Tuhan, apa kiranya arti daripada mimpi saya Tuhan? Apa itu pesawat-pesawat sementara yang namanya di sini untuk
dengar-dengar berita-berita atau apa segala macam kan gak ada. Karena 1 bulan ini saya fokus untuk mengurus tukang untuk membangun pondok ini ya. Nah, di saat saya berdoa, saya diberikan hikmat. Api memberikan luka apa? Luka bakar. Dia seperti apa? Cacar. Di waktu hikmat itu Tuhan berikan, ya, saya berdoa lagi. Di sanalah Tuhan bukakan sampar. Jadi jangan kaget jikalau akan banyak penyakit-penyakit yang akan muncul. Ya, bahkan akan semakin besar ini. Ya. Mau cacar, ya, mau seperti kanker, tumor, semua akan banyak. Karena sebelumnya juga Tuhan sudah bukakan kepada kita ya. Nah, jadi rasa panas di dalam tubuh akan banyak. Kalau panas sudah ada di dalam tubuh, maka ini yang akan menggerogoti organ-organ tubuh kita, sel-sel darah kita. Jadi kalau satu contoh ada nanti luka-luka yang meletup-meletup ya, atau ada kanker atau penyakit-penyakit di dalam pencernaan atau di dalam tubuh ya, jangan kaget ya. Karena apa? Sebelum semuanya terjadi Tuhan telah bukakan kepada kita. Kenapa bisa terjadi? Kalau kita membaca kitab Yesaya ya, semua itu terjadi karena apa? Pelanggaran-pelanggaran manusia akan firman Tuhan. Nah, jangan pernah melanggar perintah-perintah Tuhan. Jadi supaya kita tetap berjaga-jaga. Tuhan juga katakan, barang siapa tunduk kepada Tuhan akan diselamatkan. Tunduk sepenuhnya akan otoritas Tuhan. Jangan tunduk akan hatimu. Jangan tunduk akan keinginan dagingmu. Sebab keinginan daging, keinginan hati, keinginan mata ini hanya akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi tunduklah akan keinginan roh yang bertentangan dengan daging. Disinilah kita harus belajar. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi manusia roh yang sepenuhnya. Sebab sesungguhnya kita adalah manusia roh yang masih memakai daging. Tetapi daging ini harus mati. Roh kita harus dibangkitkan. Mari engkau yang masih dikuasai oleh hati dan pikirannya, buang semua itu. Sebab inilah kesukaran yang dinyatakan. Kesukaran yang sesungguhnya bukan di saat orang sulit untuk mencari makan, sulit untuk mencari ketenaran atau segala macam, bukan. Ya. Karena banyak orang yang mau tenar, ya. Mereka berusaha sampai bayar supaya untuk tenar, ya. Kesukaran bukan di saat saudara tidak memperoleh makan minum. Kesukaran bukan di saat ada perang di mana-mana. Itu bukan kesukaran yang sesungguhnya. Itu kesusahan yang akan kita hadapi. Jadi jangan saudara merasa itu tidak akan kita hadapi menjelang kedatangan Tuhan. Penganiayaan pun akan kita hadapi. Jadi bohong kalau ada khotbah-khotbah yang menyatakan sebelum kedatangan Tuhan kita tidak akan merasakan kesakitan. Ya, itu namanya menipu jemaat. Karena apa? Jelas tertulis siksaan yang berat akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Jadi jangan berpangku tangan dengan khotbah-khotbah yang selama ini menina-bobokan, dengan khotbah-khotbah yang selama ini khotbah kemakmuran. Khotbah seperti itulah yang dikatakan sebagai guru palsu, pengajar palsu. Yang tidak mengajarkan perobekan, yang tidak mengajarkan persiapan menjelang hari Tuhan. Saudara bisa baca Markus, bisa baca Matius, ya. Jelas tertulis di sana siksaan-siksaan berat menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Sekalipun satu contoh, kalaupun itu tidak kita hadapi, itu hanya pengharapan, bukan apa yang tertulis. Apa yang tertulis dikatakan kita menghadapi
siksaan berat, penganiayaan. Ya, jadi siapkan hatimu untuk hal itu. Kalau nggak terjadi, ya sukacita berlimpah, itu aja. Tapi setidaknya ada kesiapan. Ya, harus. Jadi barang siapa yang tunduk kepada Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi masa kesukaran yang sesungguhnya, ingat, bukan di saat kita sulit untuk mencari makan, mencari nafkah. Bukan itu kesukaran yang sesungguhnya. Tetapi di saat engkau sulit untuk melepas kemarahanmu, di saat engkau sulit untuk melepas ketersinggunganmu, di saat engkau sulit untuk melepas kekesalanmu, keegoisanmu, itulah kesukaran yang sesungguhnya. Inilah yang akan membawa kehancuran yang sesungguhnya. Jangan saudara berpikir di saat gedung-gedung roboh, di saat gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, saudara merasa itu kehancuran yang sesungguhnya. No. Sekalipun saudara dilanda tsunami, satu contoh ya, dan mati karena tsunami itu, belum tentu saudara tidak selamat. Karena keselamatan itu berbicara apa? Hidup yang kekal. Ya. Karena kalau terjadi bencana, ada orang terkena di dalamnya. Orang benar pun bisa kena, itu kan pedang, ya. Yang benar pun bisa terkena oleh pedang itu. Tetapi kalau mati pun di saat bencana terjadi, kalau saudara hidup benar di dalam Tuhan setiap waktu, maka apa? Hanya tubuh saudara lah yang kembali menjadi tanah, namun roh saudara akan bersama-sama dengan Bapa di dalam tangannya. Itu tujuan kita yang sesungguhnya. Glory hosana, haleluya, ya Allah hosana, haleluya. Ya. Jadi mari koreksi. Tidak zamannya lagi memelihara semua itu. Itu hanyalah sampah yang harus kita buang. Tidak zamannya lagi untuk membiarkan itu berdiam di hati kita. Sedikit kekesalan saja, sedikit kekecewaan saja, itu akan menjadi satu titik noda yang akan menodai jubah putih saudara, sehingga akan menghalangi saudara untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi jangan saudara berpikir ya, yang bisa menodai itu hanya dosa besar-besar yang saudara pikirkan. Itu mencuri, membunuh, berzina, segala macam ya. Kalau untuk dosa yang saya sebutkan, mencuri, membunuh, berzina, logika masih berjalan. Banyak orang tidak mau melakukan itu. Jadi masih pandang bulu dosa seperti itu, ya. Masih ada orang-orang yang kuat akan hal itu, tidak melakukannya. Ya. Terlebih hamba Tuhan, nggak mungkin ya kan? Nah, nggak mungkin, tapi ada juga yang mungkin kan gitu. Ya. Jadi dosa mencuri, membunuh, berzina itu masih pandang bulu, ya. Iblis pun masih tahu siapa sasaran yang akan dia tembak, ya. Tetapi ada dosa yang tidak pandang bulu, mau hamba Tuhan pun diterjangnya, ya. Apa itu? Yang saya sebutkan tadi, ya. Kecongkakan, kegeraman, iri hati, kekecewaan, ketersinggungan, kemarahan. Ini tidak pandang bulu. Mau dikatakan dia hamba Tuhan besar sekalipun, ini bisa saja datang menerpa dan mencobai dia. Dan banyak yang terjatuh olehnya. Banyak. Ya. Banyak saya kenal. Ya. Yang katanya hamba Tuhan. Itu pemarahnya luar biasa. Ya. Kalau saya, banyak orang yang menuduhkan saya pemarah karena apa? Saya bicaranya tegas. Tapi sebenarnya saya tidak pemarah. Ya. Nah, bahkan saya takut untuk marah. Karena saya ingat firman Tuhan. Karena dengan marah saja, engkau tuh sudah melanggar semua hukum Taurat. Ya. Jadi saya orang, kalau ada pun yang marah itu bagaimana, saya bisa berdiam. Ya. Karena banyak firman Tuhan untuk menyinggung hal ini. Bodohlah orang yang menyatakan kemarahannya saat itu juga, ya. Jadi saya tidak mau terkena akan itu semua. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi dosa-dosa seperti ini jangan engkau biarkan
mendiami hatimu. Karena apa? Itu bisa akan menjadi bangkai yang akan menggerogoti seluruh tubuhmu sampai ke sumsum dan tulang-tulangmu. Ya, bisa. Dan itu yang akan membawa kepada kebinasaan. Jadi jangan pernah berpikir kalau masuk ke dalam kerajaan surga itu hal yang gampang. Hal yang sangat sulit. Tetapi kita harus berjuang untuk memasukinya. Memang sesak dan sempit jalan menuju kerajaan surga, tetapi berjuanglah untuk memasukinya. Ya. Karena banyak orang berprinsip tentang hukum selamat, sekali selamat tetap selamat. Saya tidak tahu pengertiannya atau definisinya bagaimana. Yang jelas sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan, tugas kita apa? Mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan. Saya pernah menyampaikan khotbah beberapa waktu lalu. Takutlah akan Tuhan. Ini harus kuat kita miliki. Karena kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tahu Dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Jadi siapa kita harus melawan perintahnya? Siapa kita harus membantah perintahnya? Siapa kita harus melanggar segala perintah-perintah yang Tuhan berikan? Kalau kita adalah manusia yang takut dan tunduk akan otoritas Tuhan. Tetapi barang siapa tidak tunduk akan otoritas Tuhan, maka saudara tahu bagiannya di mana. Karena hanya orang yang melakukan firman Tuhan lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekalipun saudara berseru Tuhan, Tuhan, namun saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga, maka sama saja ya, kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau saudara tahu untuk memanggil Tuhan, maka saudara pun harus tahu untuk melakukan kehendaknya. Ya. Jangan biarkan sampah tadi, jangan biarkan kotoran itu tadi masih melekat dalam hatimu. Jangan biarkan itu menggerogoti seluruh tubuhmu. Ya. Buang jauh-jauh. Jadi kalau hari ini saudara ada merasa tersinggung atau sakit hati dengan sahabatmu atau dengan keluargamu atau dengan suami atau dengan istri, ya, bereskan. Bagaimana jikalau itu saudara bawa tidur dan malam ini waktu Tuhan ditetapkan dalam hidup saudara? Coba. Itu pentingnya kita setiap hari sangkal diri pikul salib. Karena sebaik apapun yang kita lakukan di hari-hari yang lalu, namun kalau hari ini kita terjatuh, ya, maka dan hari ini waktu Tuhan dalam hidup kita, maka apa? Semua perbuatan baik itu akan terhilang, ya. Haleluya. Apalagi yang akan Tuhan katakan tadi? Aku akan mengangkat tanganku, kata Tuhan, waktu menyampaikan ini. Bahkan air mata ini pun berurai tadi. Tuhan katakan, aku akan mengangkat tanganku. Saya tanya, untuk apa Tuhan? Coba saudara merenungkan, kalau Tuhan sudah angkat tangan itu untuk apa? Menyatakan penghakiman, menyatakan penghukuman, ya. Kemudian Tuhan berfirman, berusahalah memberi hatimu sepenuhnya kepadaku. Aku mengangkat tanganku, memberikan penghukuman untuk bumi ini yang memberontak terhadap aku, kata Tuhan. Sudah begitu lama waktu ini berjalan. Adakah saudara menemukan dunia ini semakin berseru-seru memanggil nama Tuhan? Yang ada apa? Dunia ini semakin melukai hati Tuhan. Ya. Mari kita baca dari Yehezkiel
Ini tadi ayat yang Tuhan pilih. Ternyata berhubungan dengan pesan Tuhan ini. Ya. Yehezkiel pasal yang ke-7. Ini kita baca sampai habis ya. Waktu saya tadi membaca ini, saya gemetar. Air mata saya pun tidak mau berhenti. Bahkan di dalam hati saya ada teriakan-teriakan. Seperti hati Tuhan yang meneriakkan hatinya kepada bumi ini. Kesudahan Yerusalem tiba. Apa itu Yerusalem? Dan siapakah itu Yerusalem? Tadi saya bertanya, Tuhan, sesungguhnya apa Yerusalem di mata Tuhan? Tuhan berfirman, Yerusalem itu adalah mereka yang mengenal firman, tetapi tidak melakukannya sepenuhnya. Jadi saudara dan saya adalah Yerusalem di mata Tuhan. Jadi kalau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya, maka saudara yang memberontak di hadapan Tuhan. Ya. Maka kesudahan itu akan menimpa saudara. Oleh karena itu, dari hari ini, mari bangkit. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah ini. Tanah itu. Kini kesudahanmu tiba. Dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ini adalah bahasa kegeraman dan kemurkaan Tuhan. Dan sesungguhnya apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yehezkiel juga akan dinyatakan kepada umat manusia di zaman ini. Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang Tuhan sampaikan di dalam kitab ini untuk kita renungkan. Jangan kita berpikir itu semua adalah kemurkaan kegeraman yang Tuhan telah nyatakan di perjanjian lama. Dan kelak ini akan Tuhan nyatakan. Dan di saat itulah dunia ini pun akan digulung. Jadi ini akan terjadi. Saya berani menyampaikan ini karena inilah yang Tuhan firmankan. Ini akan terjadi. Dan ini pun sedang terjadi di dalam hati manusia, di mana manusia memancing kegeraman kemurkaan Tuhan. Oleh karena pemberontakan yang begitu besar dan semakin besar di muka bumi. Kalau saudara menyelidiki seluruh bumi ini, penguasa-penguasa telah berdiri. Jangan saudara berpikir yang dikatakan antikris, yang dikatakan anti Yahusua, itu belum berdiri. Sudah berdiri. Sudah mulai mengerjakan pekerjaannya. Jadi jangan berpangku tangan. Saudara pun, dunia ini hendak digiring menuju patung itu. Untuk menyembah patung itu. Untuk tunduk kepada satu otoritas di dalam dunia. Yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan artinya yang berkuasa. Banyak manusia di muka bumi yang sudah mengklaim dirinya sebagai penguasa. Dan mereka sedang bekerja saat ini. Kita harus membuka mata kita. Kita harus membuka hati kita. Untuk menerima berita-berita semua ini. Supaya kita tidak ketinggalan. Karena umat Tuhan binasa kalau tidak mengenal Tuhan. Umat Tuhan binasa kalau tidak berpengertian. Umat Tuhan juga binasa kalau tidak berpengetahuan. Itu pentingnya kita menyelidiki segala sesuatu. Ya. Bahkan firman ini pun harus kita pelajari. Harus kita teliti. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang tidak. Jangan saudara membuka kitab suci hanya di saat saudara mendengarkan khotbah atau hanya saudara di saat beribadah. Jangan. Sebab keselamatan itu masing-masing saudaraku. Di saat aku berdiri di sini untuk saudara, saya tidak bisa menggandeng saudara jika nanti waktu Tuhan tiba. Sekiranya saya terangkat dan amin ya. Iman saya akan mengatakan itu. Saya tidak akan bisa menggandeng saudara.
Saya hanya bisa menuntun. Melalui apa? Apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan berikan. Jangankan saudara, anak yang lahir dari kandungan saya pun tidak akan bisa saya gandeng untuk masuk sorga. Jadi berjuang untuk keselamatan itu. Ya. Ini akan terjadi. Apakah mata saudara belum melihat? Kalau kita sudah digiring untuk masuk kepada apa? Tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Selama ini ya, kita hanya berpikir, harus lengket di dahi, harus lengket di tangan. Jangan saudara berpikir, itu hanya ditatokan satu contoh seperti itu. Kalau ada satu peraturan saja, ya, satu peraturan saja yang menggiring saudara dalam satu sistem di mana saudara tidak bisa membeli dan menjual. Tanpa sistem itu sudahlah tanda itu. Ya. Seharusnya kita bisa melihat ya, tandanya sudah dimulai ya. Ada scan di dahi, scan di tangan. Ya. Ada kalanya nanti saya akan jabarkan semuanya. Kita masuk ke Zoom, doakan jaringan di sini kuat. Ya, kita Zoom. Ya, karena kami juga berusaha supaya jaringan itu bisa lancar. Ya, puji Tuhan di sini jaringan lancar. Bahkan di bawah di desa, ya jaringan kurang, nggak ada sama sekali. Ya, jadi mari manusia banyak menerima tanda bilangan itu karena perkara apa? Perut. Tuhan juga katakan, kelaparan besar-besaran akan terjadi. Ya. Sampar akan semakin besar. Kelaparan besar-besaran akan terjadi. Itulah firman yang Tuhan sampaikan tadi. Kalau saudara memakai logika, tidak akan mungkin kelaparan. Ya. Apa yang tidak mungkin? Kalau memang itu sudah dinubuatkan. Bisa terjadi. Bahkan di sanalah kita akan didorong untuk tunduk kepada sistem yang telah ditetapkan. Saya mengingat ya, tantangan besar bagi saya sebenarnya waktu Tuhan berfirman 2020 sampai 2027 ya. Tantangan besar bagi saya untuk menyampaikan itu karena itu jelas sekali dikatakan tahunnya. Ya. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kok ada tahunnya? Biasanya nggak ada tahunnya Tuhan. Cuman harinya hanya Tuhan yang tahu, ya. Tahunnya dibukakan. Saya ingat pesan 2023. Kalau penyatuan mata uang akan mulai ditetapkan. Terjadi enggak? Saya rasa bukan hanya saya saja yang sudah mendengar kabarnya ya. Sudah terjadi. Ya. Sudah mulai ditetapkan. Jadi kelak kalau saudara tidak tertunduk akan hal itu nanti, saudara tidak bisa membeli dan menjual. Sudah di depan mata enggak? Sudah. Ya. Simulasinya telah dibukakan kemarin. Kita tahu melalui apa ya? Itu adalah simulasi. Jelas Tuhan katakan, dan kalau saudara mengikuti khotbah ini ya dari awal ya, itu hanya sebatas simulasi atau try out. Jadi itu belum yang sesungguhnya, karena yang sesungguhnya akan datang. Semua sistem barcode. Ya. Jangan kaget, uang tidak akan ada lagi. Tahunnya hanya harinya hanya Tuhan yang tahu ya. Karena semua akan masuk ke sistem, akan diminimaliskan semuanya. Demi apa? Keamanan. Ya, tidak akan ada perampok. Tapi semua masuk ke barcode. Di saat saudara tunduk saja akan hal itu, sama saja saudara telah menerima tanda itu di dahi dan di tangan saudara. Ini peringatan keras. Makanya dari hari ini mandiri. Ya. Siapa yang akan sulit jikalau itu terjadi? Tadi di saat bercakap-cakap ya. Terserah saudara mau percaya atau tidak. Kalau ada percakapan itu ya. Bahkan Tuhan bukakan orang yang paling susah nantinya
adalah mereka yang bekerja di perusahaan. Ya. Karena ketergantungan hidup sebagai staf, sebagai buruh harus masuk ke dalam sistem. Ya. Jadi berhikmatlah. Dengarkan ini supaya saudara tidak terjebak. Jangan saudara berpikir, oh belum disuntikkan di tangan, oh belum dibikin tatonya. No, bukan seperti itu sepenuhnya. Intinya kalau tanda itu ada, kita tidak bisa membeli dan menjual, ya sudah. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, makanya berhikmat. Tuhan sudah bukakan jalan dari hari ini. Ya, Tuhan sudah berikan hikmat. Seperti Nuh membangun bahtera. Dia dikatakan bodoh. Dia dikatakan gila. Seperti itu juga saudara di saat mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari itu. Saudara pun akan dikatakan gila. Sama seperti saya dikatakan gila. Ya, dikatakan sesat segala macam. Tapi sukacita ini tetap berlimpah. Ya, karena apa? Kita harus hidup, bukan hidup dari penilaian manusia, tetapi harus hidup dari penilaian Tuhan. Kita hidup bukan untuk perkenanan manusia, tetapi bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah itu. Ya. Jadi sekalipun kita ditindas, dianiaya, maju. Ya. Jadi ingat saudara, ini yang telah dinyatakan Tuhan kepada Yehezkiel akan terjadi. Ya. Apa itu yang akan terjadi? Mari kita lanjut. Tadi Yehezkiel pasal yang ke-7. Ya. Kita lanjut. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ingatlah akan hari penghakiman. Ya. Jadi jangan seenak, apa kalau bahasa Jawa, jangan seenak dewe katanya. Jangan seenaknya saja untuk bertingkah keji di hadapan Tuhan. Ya. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan Elohim. Lihat, kembali dulu kita kayak 4 tadi. Tapi janganlah kiranya itu menimpa kita ya. Janganlah kemurkaan penghakiman yang menimpa kita oleh karena apa? Pelanggaran kita, oleh karena perbuatan kita yang keji di hadapan Tuhan. Ya, kiranya kita dilepaskan dan diluputkan dari semua ini. Oleh karena kita adalah orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Beginilah firman Tuhan Elohim, lihat, bencana demi bencana akan datang. Dan ini firman-Nya. Hari ini juga Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan ulang kembali memberitahukan kepada umatnya, siapapun yang saudara yang mendengarkan, beritakan juga kepada yang lain. Ya. Kalau mau di-share aja video ini. Ingat, sekalipun saudara share baru kali ini, kayaknya aku minta di-share ya. Ini di-share bukan untuk apa? Bukan untuk ketenaran, bukan untuk nama, bukan untuk uang, no, nggak ada. Ya, karena kita di YouTube bukan untuk mamon, ya, bukan untuk cari uang. Kita ada di sini untuk memberitakan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara dan bagi saya juga. Oleh karena itu, kalau pesan ini benar-benar menjadi rema dan saudara percaya, sampaikan juga kepada sanak saudara. Sampaikan juga kepada sahabat-sahabat kita, ya. Jadi ini masih akan terjadi di akhir zaman. Bencana demi bencana akan datang. Jadi jangan kaget. Ya. Di tahun-tahun yang akan datang, bencana-bencana pun akan semakin besar. Ya. Bukan hanya yang akan datang, ya.
tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang kita akan melihat bencana-bencana akan datang silih berganti. Kita akan melihat, ya, dan kita pun telah melihat. Bahkan ini akan semakin besar, ya. Bahkan saya mengingat waktu Tuhan nyatakan pesan-pesan yang Tuhan berikan kemarin itu, ya. Bahkan di tahun-tahun di atas tahun 2023 ini pun, ya, bencana-bencana pun akan semakin besar. Jadi jangan kaget kalau melihat satu contoh gempa, banjir bandang, tsunami. Gak usah kaget. Karena semuanya telah dibukakan dan Tuhan telah menyatakannya. Jadi kalau saudara tanya, tapi katanya Tuhan penuh kasih. Satu harus saudara ingat, Tuhan itu adalah adil. Dia tidak akan pernah membiarkan orang berdosa. Ya. Penghakiman akan dinyatakannya dan penghukuman pun akan dinyatakannya. Ya. Kita lanjut. Jadi sekali lagi, firman Tuhan Elohim, lihat bencana demi bencana akan datang, kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Oh, diluputkanlah ini dari kita, ya. Janganlah tiba kesudahan kita, ya. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihat datangnya. Nah, apa yang akan terbangun melawan kita? Di sini dikatakan bencana-bencana itu tadi, ya. Kesudahan itu tadi akan terbangun melawan umat manusia, dikejarnya umat manusia itu. Sebab apa? Iblis pun akan bekerja semakin giat untuk menghancurkan umat manusia, ya. Jadi jangan kaget jikalau kecelakaan segala macam banyak terjadi, ya. Karena iblis berusaha untuk merongrong manusia. Makanya tetap berdoa dan berjaga-jaga kemanapun saudara berjalan. Tetap berdoa dan berjaga-jaga, ya. Terlebih di saat perjalanan, ya. Anak-anakmu pergi kemana tetap doakan, ya. Orang tuamu, sanak saudaramu, jangan pernah luput dari doa kepada mereka. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Hari huru hara yang akan terjadi. Jadi bukan tempik sorak. Ya. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Jadi ini adalah ungkapan hati Tuhan hari ini kepada seluruh bumi. Sekalipun ini sudah pernah disampaikan oleh Yehezkiel, namun hari ini Tuhan kembali membuka ini, menyampaikannya kepada seluruh bumi ini. Ya. Oleh karena itu siapapun kita yang mendengarkan, mari sampaikan Yehezkiel ini kepada seluruh penjuru bumi, kepada seluruh sanak saudaramu, siapapun dimanapun mereka berada, sampaikan ini akan terjadi. Ini bukan sesuatu yang sudah berlalu. Sudah pernah berlalu hal seperti ini, namun akan terjadi lagi selagi bumi masih berjalan. Ini akan terjadi karena apa? Tuhan pun melihat bahkan dari zaman Nabi Yehezkiel sampai detik ini, manusia semakin durhaka. Manusia semakin melakukan yang keji di mata Tuhan. Apakah Tuhan akan diam dan berpangku tangan akan hal ini? Ya. Tuhan tidak akan diam. Tuhan juga Tuhan yang murka. Tuhan juga Tuhan yang cemburu. Jangan hanya memegang kasih-Nya. Ingat, dia Tuhan penuh kasih, dia Tuhan penuh keadilan, dia Tuhan pencemburu, dia juga Tuhan yang murka. Kalau kita tidak mengingat keempat hal ini, maka kita hanya mengingat kasih-Nya, maka kita akan hanya berpangku tangan, hanya menelan khotbah-khotbah kemakmuran saja. Dengan berbuat baik saja itu sudah cukup. Ya. Apakah cukup dengan berbuat baik saja saudara akan selamat? Itu hanya akan seperti kain yang usang, ya.
Tidak cukup dengan perbuatan baik saja. Namun harus dengan persekutuan yang benar kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam kegenapan hukum Taurat. Hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Ya. Tanda kita mengasihi Tuhan, maka dikatakan kita harus melakukan perintah-perintahnya. Tanda kita mengasihi sesama manusia, firman Tuhan juga katakan kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Dan harus mengasihi Tuhan. Glory, haleluya. Kegenapan itu harus kita lakukan. Jangan mengurang-ngurangi apa yang tertulis. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis. Apa yang sudah Tuhan tuliskan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan firmankan, lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Perintah Tuhan tidaklah berat. Apalah susahnya melakukan perintah Tuhan itu? Daging kita lah yang sulit untuk melakukannya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus melawan kedagingan. Ya. Kita harus mengikuti keinginan roh. Kalau kita hidup di dalam daging, maka kita hidup dalam kebinasaan. Tapi hiduplah di dalam roh, melakukan kehendak roh, maka kita akan diselamatkan. Ya, kita lanjut. Ayat berapa tadi ya? Sekarang ayat 8 ya. 9. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Ngeri ya, ngeri. Aduh, ngeri banget ini. Aku tidak akan merasa sayang, kata Tuhan. Aku tidak akan kenal belas kasihan. Jangankan sayang kepada kita ya. Malaikat yang melakukan pelanggaran saja dideportasi. Ya. Jadi jangan saudara merasa kita kan makhluk istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Jangankan kita. Malaikat saja pun tidak disayangkannya di saat melakukan pelanggaran yang sudah bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Apalagi kita yang belum pernah melihat Tuhan, hanya merasakan. Ya. Siapa kali kita harus menyombongkan diri dengan merasa sebagai makhluk istimewa. Ya. Yang salah tetap salah. Sebab firman Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Jadi setiap yang melakukan kesalahan tidak akan disayangkannya. Ya. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu, akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Apa perbuatan yang keji itu? Jangan saudara merasa di saat membunuh hanya itu saja perbuatan yang keji. Di saat engkau tidak memberikan waktumu kepada Tuhan dalam setiap hari-harimu, maka engkau telah melakukan kekejian di mata Tuhan. Karena apa? Tidak mengucap syukur atas nafas yang Tuhan berikan. Tetapi saudara merasa hebat, berdiri dengan kekuatan sendiri, berdiri dengan pikiran sendiri, berdiri dengan kehebatan sendiri. Apakah itu bukan kekejian? Itu juga adalah bagian kekejian di mata Tuhan. Maka apa? Itu yang akan menimpa. Ya, tertimpa atas kita. Karena mencari harta, mencari nama. Maka ini yang akan menimpa kita, menjadikan kita tidak memperoleh keselamatan. Ya. Jadi dengan kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ya. Dengan saudara lebih mencintai harta dunia ini, lebih mencintai apa yang saudara miliki daripada Tuhan, maka itu adalah kekejian di mata Tuhan. Di saat saudara takut kehilangan apa yang saudara miliki di dalam dunia hanya untuk mengikut Tuhan, ya, namun saudara takut kehilangan dunia ini, Tuhan akan berduka karenanya. Tuhan akan berduka karenanya. Pengkhotbah pasal 4
Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin, tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua, tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin, semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah pasal 5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya
selain daripada melihatnya. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pengkhotbah pasal 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Pengkhotbah pasal 7. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat,
dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalil. Mana Sorgawi.